Puji Tuhan, pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan boleh melindungi kita, menjaga kita hingga di pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kita datang bersekutu di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan namanya. Jauh sebelumnya itu, kita akan mulai ibadah kita ini dengan satu pujian kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kita memulai ibadah kita ini dengan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita mau serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan, ada hadir di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah persekutuan kita, untuk mengurapi kita semuanya, untuk memberkati kita, di mana nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kepada kita, Bapak Sintua kita Jaya Simbolon. Namun sebelumnya, kita mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Percaya hanya kepada
pengharapanku, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku, kepadamu, ya Allah. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik dan sangat baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kami, kami mengucap syukur hormat kepada Engkau Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami ada semuanya oleh karena kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah perkasa kami Tuhan, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa menyertai kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan begitu juga Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa memohon kepada Engkau Tuhan, di dalam ibadah kami pada saat ini, kiranya kuasa Tuhan hadir untuk mengurapi kami. Kiranya pengurapan Tuhan mengurapi seluruh jemaat-Mu Bapa, hingga kami pada saat ini benar-benar Tuhan penuh dengan kuasa yang daripada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ini. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir mengambil alih semua rangkaian ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami pada saat ini Tuhan merasakan kasih Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Dimanapun Tuhan sedang jemaat-Mu berada pada pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai, menjagai, melindungi dia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan begitu juga Bapa, kami berdoa buat firman-Mu Tuhan yang sebentar lagi kami dengar Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Sintua J. Simbolon. Bapak yang baik, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, nyatakan kuasa pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, benar-benar Tuhan kuasa Tuhan memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Bapak di dalam surga. Jangan biarkan hamba-Mu Tuhan, tetapi nyatakan kuasa-Mu Bapa atas kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu kepada kami Bapa, benar-benar Tuhan kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa Bapa di surga buat pemain musik singer, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Satu padukan hati kami Tuhan dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan di dalam pelayanan kami pada saat ini benar-benar kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada hadir pada saat ini untuk mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kita yakin dan percaya lewat doa kita yang kita suruhkan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada hadir di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Untuk itu kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan. Kita tetap bersukacita memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Lewat pujian kita mau naikkan satu lagi pujian kita kepada Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, kita bangkit semuanya. Haleluya. Kita
Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya Tuhan jamah hati kita sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Bapa di surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur hormat kepada Engkau Tuhan. Di pertengahan ibadah kami ini, kami tetap datang di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sudah merasakan kasih Tuhan. Kami sudah merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa mengucap syukur hormat kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau-lah Tuhan. Sebab Engkau-lah Bapa yang kami tinggikan, yang kami agungkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami tetap berdoa dan memohon kepada Engkau Tuhan, supaya kasih Tuhan, supaya pengurapan Tuhan tetap hadir untuk mengurapi kami. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa dan memohon kepada Engkau Tuhan, di mana sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur hormat kami kepada Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami Tuhan memberikan persembahan kami, terlebih dahulu kami berdoa memohon kepada Engkau Tuhan, supaya Tuhan jamah hati kami Bapa, supaya kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan begitu juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, yang akan melayani kami Tuhan, yang akan mendaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu. Bapa sintuh kami simbolon Tuhan, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan hamba-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu kepada kami pada pagi hari ini benar-benar kuasa Tuhan yang memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Bapa di dalam surga, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan kepada kami benar-benar Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan suluh bagi kami Tuhan, di dalam kami Tuhan mengikut Engkau Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi-Mu lah Tuhan kemuliaan hormat pada saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kembalikan sebagai untuk kemuliaan
dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, berilah yang baik. Berikan yang terbaik, apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Janganlah jemu, janganlah jemu, berbuat baik. Janganlah jemu, berkata baik. Janganlah jemu, berbuat baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Puji Tuhan. Marilah kita buka hati kita. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita untuk memberkati kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Dan ku bersujud di hadapan, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud, datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku
Shalom. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang senantiasa boleh memberkati, mengajar, menasihati kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami puji, kami sembah, Yesus Tuhan kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu atas waktu yang indah, yang baik ini Tuhan berikan buat kami. Di mana Tuhan tetap menyertai, memelihara kami, memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Bahkan Tuhan himpun kami pada saat ini di rumah doa ini, untuk senantiasa kami mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih, puji syukur bagi Bapa. Inilah hamba-Mu pada saat ini memohon merahkan hidup kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menghidupi seluruh kehidupanku. Ajari hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar. Jangan sampai salah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang memimpin hamba-Mu, mengajar-ajari hamba-Mu, sehingga firman yang boleh sampaikan hamba-Mu pada saat ini benar-benar firman yang daripada Tuhan, untuk hamba senantiasa menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh yaitu sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin, Roh yang menguasai seluruh peran kami. Berilah hati yang rindu, hati yang mau tertuju. Begitu juga pun senantiasa kami dengar firman-Mu. Segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan hanya milik-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu Filipi pasal yang pertama. Kita mulai ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebagai perikop daripada firman Tuhan ini, nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini mengajar, menasihati kita supaya kita senantiasa berjuang di dalam hidup ini. Untuk apa kita berjuang? Yaitu untuk mempertahankan keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjuangan ini saudaraku tidak main-main. Perjuangan ini saudaraku benar-benar dengan sepenuh hati dan mengandalkan Tuhan saudaraku, supaya keselamatan yang diberikan Tuhan tetap menjadi milik kita dan tidak akan berpindah dari kehidupan kita. Berjuang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita senantiasa harus kokoh berdiri di dalam masalah persoalan apapun saudaraku. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai iman kita saudaraku mundur, bahkan jangan sampai saudaraku kita meninggalkan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya perjuangan kita untuk senantiasa mempertahankan keselamatan yang diberikan Tuhan? Kita lihat saudara ayatnya ke-27 di sana dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama di sini katakan saudaraku,
supaya kita berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya saudaraku, perbuatan kita, tindakan kita harus setara, harus sesuai, harus sejalan dengan Injil Kristus, yaitu firman Allah. Sepadan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita ini tidak bisa saudaraku, yaitu melenceng daripada firman Tuhan. Hidup kita ini saudaraku, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, benar-benar sepadan dengan Injil Kristus, dengan firman Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah itu sepadan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau itu senantiasa boleh kita lakukan dalam hidup kita, sehingga keselamatan yang telah diberikan Tuhan tetap menjadi milik kita, tidak akan senantiasa saudaraku berpindah dari kehidupan kita. Jadi dituntut bagi saudara dan saya, perbuatan kita, perlakuan kita, apapun yang senantiasa kita lakukan harus berpadanan, harus sesuai, harus selaras dengan firman Allah, sehingga hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan selanjutnya di sana dikatakan saudaraku, supaya kita tetap berdiri dalam satu roh. Dan kita juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sehati sepikir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan di sini saudaraku, supaya benar-benar keselamatan yang diberikan Tuhan tetap menjadi milik kita. Itu tidak akan senantiasa hilang dari kehidupan kita. Di sini saudaraku yang dikasih, supaya kita dalam satu roh, sehati sejiwa, sebagai umat pilihan Allah. Kita harus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saling senantiasa mengerti apa yang senantiasa diinginkan, apa yang senantiasa mau diperbuat saudara kita. Jangan sampai ada saudaraku kebencian, dendam, sakit hati di antara kita. Saudaraku satu roh, sehati sepikir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dipikiran saudara kita yang lain, apa yang senada dalam hati saudara kita yang lain, itulah yang senantiasa saudaraku boleh kita lakukan, sehingga kita senantiasa adalah kelihatan begitu rukun, begitu damai, begitu bersatu. Jangan sampai ada saudaraku di antara kita, sebagai kita saudara di dalam Yesus yang telah ditebus dengan darahnya, jangan sampai ada di dalam kita perselisihan, pertentangan, kebencian, amarah, apapun dendam. Jangan sampai ada saudaraku. Kalau sampai itu ada saudaraku yang dikasih, coba bayangkan. Pada saat kita saudaraku bersama-sama beribadah, memuji-muji Yesus, meninggikan, memuliakan namanya, kita bersama-sama. Tetapi kalau ada di antara hati kita satu sama lain, saling membenci, saling senantiasa saudaraku, bagaimana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Padahal kita sama-sama beribadah, sama memuji menyembah Yesus, Allah yang satu yang kita sembah, Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada kebencian di antara kita. Sebagai saudara, kita boleh sehati sepikir. Apa yang senantiasa saudara diinginkan saudara kita sesuai dengan firman, itu yang boleh kita lakukan. Jadi hidup kita hidup yang rukun, hidup yang damai di hadapan Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau sampai kita saling membenci saudaraku yang dikasih, saling menentang saudaraku yang dikasih, saling menyakiti saudara, bagaimana saudara keselamatan itu tetap menjadi milik kita? Oleh karena ini saudara dituntut buat saudara dan saya, supaya kita di dalam satu roh, sehati sejiwa, kita juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saling membantu, saling menolong. Sehingga ada begitu kebersamaan itu di dalam Yesus saudaraku, sehingga keselamatan itu tetap menjadi milik saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih, yang selanjutnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di mana sini dikatakan saudaraku, yaitu ayatnya yang ke-28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya
dari Allah. Saudaraku, kalau sampai ada kebencian, dendam, sakit hati di antara sama kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan, saudaraku, itu bukan lagi menjadikan kita selamat. Padahal selamat itu sungguh begitu mahal, saudaraku, tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Kematian Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Supaya benar-benar kita boleh jaga persaudaraan kita. Kita jaga terus bahwa kita sama-sama milik Tuhan, anak-anak Tuhan, menjadi pewaris tata kerajaan Tuhan. Sehingga saudaraku, supaya benar-benar firman Tuhan ini kita boleh lakukan. Kalau ada orang, saudaraku, yang saling membenci dalam satu lingkungan, dalam satu kepercayaan, saling menentang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang oleh Tuhan, saudaraku, di sini dikatakan, saudaraku, dengan tiada digantarkan sedikit oleh lawanmu. Bagi mereka yang melakukan itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semuanya adalah tanda kebinasaan. Tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi tanda kebinasaan, orang yang senantiasa tidak bisa dihukum, tidak bisa damai, orang yang senantiasa saling membenci, saling menentang, itu, saudaraku, keselamatan itu tidak akan senantiasa tak dimiliki, saudaraku. Itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi keselamatan yang senantiasa boleh kita pertahankan dengan kita boleh sehati, sejiwa, satu roh di dalam Tuhan, sehingga kesatuan itu menjadi indah. Itulah yang senantiasa boleh kita pertahankan, saudaraku, dan itu boleh kita usahakan tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab dari diri kita sendiri kita tidak mampu, tetapi kalau kita berharap, dan Roh Kudus akan memampukan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat yaitu di dalam ayatnya yang 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita di dalam dunia yang panah ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak persoalan, tantangan, bahkan penderitaan akan kita alami. Dunia ini, saudaraku, ada tempat senantiasa untuk kita diproses, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap sepadan dengan Injil Kristus, sepadan dengan firman Allah, sepadan dengan kehendak Tuhan? Apakah kita masih senantiasa, masih sehati sepersatu roh? Ada kebersamaan yang baik bagi kita. Saudaraku, oleh karena itu kita renungkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang siapapun dia, saudaraku, akan mengalami penderitaan, masalah, tantangan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi walaupun itu datang, dikatakan firman Tuhan dengan tegas, kita tak percaya kepada Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kita tak percaya, tetap mengandalkan Tuhan dalam masalah, persoalan, penderitaan, apapun namanya, yang tidak senantiasa kita inginkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab kepada kita bukan hanya saudara percaya kepada, tetapi menderita untuk Dia. Kalau ada masalah, tantangan, mungkin saudara difitnah, mungkin saudara-saudaraku yang dibenci orang, jangan membalas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu suatu penderitaan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, sepadan dengan firman Tuhan. Dan kita mau senantiasa mengasihi, mengampuni Dia. Kita harus menjaga diri kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya hidup kita ini benar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga keselamatan yang diberikan Tuhan tetap menjadi milik kita. Itu tidak akan berpindah daripada kita, saudaraku yang asal kita benar-benar melakukan firman Tuhan ini.
Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Kita percaya, saudaraku, Yesus memberikan Roh Kudusnya bagi kita untuk menolong kita dalam segala masalah persoalan. Sehingga hidup kita ini hidup yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal tadi, saudaraku, yang boleh sampaikan, yaitu tentang firman Tuhan ini, saudaraku, supaya senantiasa kita yaitu tetap berjuang. Yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perjuangan kita, hidup kita ini harus sepadan dengan Injil Kristus, dengan firman Tuhan, sejalan, sesuai, seirama, selaras, saudaraku. Jangan sampai menyimpang dari firman Tuhan. Hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus satu roh, sehati sejiwa. Kita harus saling mengasihi. Ada kerukunan, ada kedamaian, ada keindahan di dalam diri kita. Jangan sampai saling membenci. Jangan sampai saling menentang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kalau itu boleh kita lakukan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, walaupun penderitaan, masalah kita hadapi, saudaraku, jangan kita meninggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus. Karena Dia yang sanggup menolong kita di dalam segala penderitaan, masalah apapun itu namanya, yang tidak kita inginkan. Sehingga kalau itu boleh senantiasa kita lakukan dengan setia, dengan tekun, saudaraku yang dikasih oleh karena pertolongan Roh Kudus. Keselamatan yang diberikan Tuhan tetap menjadi milik kita. Sehingga kita tak bersyukur, berterima kasih kepada Yesus Tuhan kita. Dan kita kelak akan masuk di dalam kerajaan yang kekal, yang telah diberikan Tuhan bagi kita, surga yang abadi. Itulah menjadi tempat saudara dan saya, asal kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranyalah Roh Kudus yang memateraikan dalam hidup kita, untuk kita dimampukan merenungkan firman Tuhan ini siang malam, terutama melakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Sidang Jumat, saya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang baik, yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami, untuk mengajar, menasihati kami di dalam firman-Mu, supaya benar-benar kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kami, keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, itu senantiasa tetap kami miliki. Jangan sampai berpindah dari kami, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Bapa, boleh kami renungkan siang malam, terutama melakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran daripada firman-Mu, sehingga hidup kami ini hidup berkenan kepada Tuhan, dan kami kelak bersama-sama Yesus di surga yang abadi yang telah Tuhan sediakan buat kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati kami semua, berkati kesehatan kami, berkati hidup kami, Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Demikian keluarga kami semua. Biarlah Tuhan yang memberkati, memimpin. Kepadamu kami berpengharapan, kepadamu kami percaya. Yesus Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, yang Maha Dahsyat kuasa-Mu akan tetap menyertai kami. Tuhan Yesus Bapakku, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan tak menyertai memelihara hidup kami. Jagai kami Tuhan, jauhkan segala mara bahaya kami. Tibakan kami rumah kami masing-masing ke dan selamat dan sehat-sehat. Dipuji, diagungkan, dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita mengucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke tanah, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya kepada kita. Kembali kita akan memberikan persembahan kita dan pos gereja, dan sekaligus kita bersalam-salaman dengan hamba Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian dan nama dengan gendang. ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. bagi Tuhanlah kemuliaan saat siang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.